Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa di tanah air, dimanapun Anda ada dan berada. Kali ini saya hendak menyampaikan sebuah jawaban dari pertanyaan salah seorang netizen, katakanlah begitu, termasuk beliau ini kelompok Abu Fikri lovers. Istilah orang sekarang itu Abu Fikri lovers itu artinya para pencinta dan penggemar Abu Fikri. Ya, saya bersyukur kepada Allah masih ada yang menyenangi daripada pelajaran-pelajaran agama yang disampaikan oleh orang-orang seperti saya yang pengetahuannya ya tidak seberapa. Tetapi jadilah semua itu ada manfaatnya bagi diri saya, keluarga, dan orang lain. Namun sebelum itu saya sampaikan, saya hendak memulai jawaban daripada pertanyaan beliau itu dengan sebuah firman Allah yang saya petik dari surah Al-Baqarah ayat 143. Di situ ada kalimah yang berbunyi, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Itu litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida wa ma ja'alna qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasul mimma yanqalib 'ala aqibai. Nah, ini poinnya nanti ada pada ayat berikutnya yang bunyinya wa in kanat lakabirah ila alal lazina hadallah. Nah, itu perpindahan kiblat itu sangatlah berat kecuali bagi mereka yang ditunjuki oleh Allah. Nah, itu poinnya ke sana nanti. Kemudian kita lanjutkan ayat tadi, wa ma kanallahu liyudi'a imanakum innallaha binnasi lara'ufur rahim. Jadi saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa tanah air, di sini saya jelaskan apa yang menjadi pertanyaan saudara tadi. Beliau ini adalah pengikut tharikat tertentu yang di sini saya tidak sampaikan nama tharikatnya beliau. Di dalam kajian yang beliau pelajari selama ini, beliau berkata bahwa, Pak Abu Fikri, salahkah aku jika di dalam sholat itu aku berdialog kepada Allah memang, tetapi yang aku hadapi itu adalah guruku. Nah, kemudian beliau tadi menjelaskan alasannya. Apa alasannya? Alasan beliau itu adalah sebenarnya aku berdialog dengan Allah, tapi tidak mungkin karena Allah tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak sama dengan segala sesuatunya. Nah, akhirnya aku cari Rasul. Rasul juga tidak mungkin, kata beliau. Karena Rasul telah berpulang ke hadiratnya Allah. Akhirnya aku cari Nabi. Tubuh badan jasadnya beliau. Itu lebih tidak mungkin lagi. Karena tubuh beliau juga sudah terkubur di Madinah. Maka aku cari khalifah beliau. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Mereka sudah berpulang. Akhirnya aku cari tabi'in, tabi'in, para ulama-ulama di bawahnya.
mereka juga sudah kembali. Maka aku ikutilah struktur keturunan-keturunan itu. Silsilah itu. Yang aku temukan hanya guruku Pak Ustadz Abu Fikri. Nah, ini bagaimana pandangan Anda tentang hadapan diriku kepada Allah dalam sholat dengan perantara guruku. Ini pertanyaan sebenarnya berat untuk saya jawab. Tetapi karena berkali-kali beliau meminta supaya itu dijawab justru melalui video, ya saya jawab juga. Itulah kejadian pada hari ini. Pada dini hari, pagi ini. Jadi saya katakan sama beliau, sebenarnya masalah hadapan kita di dalam sholat itu. Dari zaman nabi-nabi dahulu, itu sudah terjadi. Mulai dari Nabi Adam sampai ke Nabi Isa. Nanti kita ceritakan tentang di zaman Nabi Muhammad. Nah, inilah prosesi yang terjadi pada surat Toha ayat 14 itu. Itu adalah pengalaman Nabi Musa alaihissalam. Jadi seketika Nabi Musa berjalan di dalam gelap bersama istri beliau, Siti Rahmah. Kalau dalam sejarah, beliau itu berjalan di sekitar lereng Bukit Tursina. Itu dalam sejarah. Apakah itu benar? Maka saya katakan benar. Selama pengertian Bukit Tursina itu adalah Turisinina, yang tulisannya ada pada surat At-Tin. Watini, wazaituni, waturisinin. Nah, jadi selama Bukit Tursina yang dimaksud adalah waturisinin, insya Allah itu benar. Kenapa sedemikian? Karena turisinin itu artinya adalah bukit sin. Tur itu bukit, sinin itu adalah bukit sin. Nah, sin ini kita temukan ada pada surat Yasin. Nah, di situ kita temukan kalimat Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Nah, itu. Jadi Yasin artinya wahai Sin, nah, demi Al-Quran yang mengandung hikmah, sesungguhnya engkau adalah satu. Ya, sesungguhnya engkau adalah satu yang melahirkan Rasul-Rasul. Nah, Sin di sini merujuk kepada Dia, wujud serta Allah, namanya Muhammad yang hari ini kita kenal. Jadi Yasin wal Qur'anil Hakim innaka. Ah, itu dia. Sesungguhnya engkau wahai Sin, satu yang melahirkan Rasul-Rasul. Dia adalah Ahmad, dia adalah Muhammad yang hari ini kita kenal. Nah, selama Bukit Tursina yang dimaksudkan adalah Turisinin yang ada pada surah At-Tin tadi, insya Allah benar
Musa berada di lereng itu. Nah, kisahnya adalah seketika Musa berjalan bersama istrinya di sebuah padang pasir yang gelap. Sebenarnya belum begitu gelap, masih kelihatan jalan itu. Katakanlah mungkin sore menjelang malam. Maka dari kejauhan Musa melihat api. Musa melihat api dan pamit kepada istrinya untuk melangkah ke arah api itu. Kemudian dia berkata kepada istrinya, nanti aku akan bawakan api itu untuk petunjuk jalan bagi kita. Untuk obor, suluh penerang. Sebenarnya ini boleh jadi bahasanya bahasa umum. Karena memang Musa dan istri pada waktu itu berada dalam sore menjelang malam atau gelap. Tetapi kalau dalam bahasa hakikat, kalimah Musa itu menunjukkan supaya aku datangi api itu, kita dapatkan cahayanya untuk menerangi jalan kita menuju sang pemilik cahaya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalam pengertian hakikat. Nah, singkat cerita, Musa melangkah. Beliau tidak melihat api lagi. Tetapi yang beliau lihat adalah sinar. Kemudian beliau melangkah lebih dekat lagi. Kemudian beliau tidak melihat sinar, melainkan cahaya. Kemudian beliau mendekat lagi, tidak melihat cahaya, melainkan melihat pohon. Syajarah atau pohon. Nah, batas ini bertemulah kita dengan informasi tentang 13 pembinaan yang sudah Allah dan Rasul informasikan kepada kita. Mulai dari Aras, Baitur Rahman, Baitur Rahim, Baitul Atiq, kemudian Baitul Ma'mur, kemudian 3 tungku tempat keluarnya air bah di zaman Nabi Nuh, kemudian batu tempat keluarnya onta di zaman Nabi Saleh, kemudian pohon tempat Musa bermunajat. Nah, itu dia. Nanti akan ada lanjutannya itu. Sumbu alam, jantung alam. Kemudian Baitullah di zaman Nabi Muhammad. Kanza indallah di zaman kita hari ini. Tapi bendanya itu juga, yaitu Aras. Nah, Nabi Musa pada waktu itu sedang berada pada dimensi itu. Nah, seketika beliau melihat pohon, disitulah beliau melihat sosok daripada pohon itu sendiri. Syajarah. Bukan sejarahnya, sumber terjadinya syajarah. Yang nanti kata syajarah ini diartikan oleh orang sejarah. Langkah kehidupan mulai pada lahir hingga menuju mati. Mulai dari ujung sana, Baitullah hakikat, yang waktu itu bernama Masjidil Haram, ke dunia, ke tubuh, ke hati. Melihat kita ke sana, berubah nama menjadi Masjidil Aqsa.
Kenapa Masjidil Haram, tempat sujud yang mulia, berubah menjadi Masjidil Aqsa? Karena kita menatapnya sangat jauh. Makanya dikatakan Masjidil Aqsa, tempat sujud yang sangat jauh atau tempat sujud yang terakhir. Itu dalam pandangan dimensi hakikat, saudara. Nah, sewaktu Musa berhadapan dengan sosok itu, tentu penampilan sosok itu sesuai dengan penampilan orang-orang hebat, orang-orang besar di zaman Nabi Musa. Wajahnya ganteng, tinggi besar gagah perkasa, menggunakan pernik-pernik kebesarannya. Mulai dari mahkota, pakaian jubah, dan penampilannya. Luar biasa. Nah, tiba-tiba orang ini bertanya kepada Musa. Nanti saudara lihat dalam surat Toha itu ada. Surat Al-A'raf itu juga ada. Yang bunyinya, "Hei Musa, tahukah kamu sekarang sudah berada di mana?" Maka sebagai hamba Allah yang tawadu, Musa bersikap sebagai orang yang tidak tahu. Maka dia jawab, "Aku tidak tahu kalau aku sedang di mana." Nah, waktu itu sosok tadi berkata, "Sesungguhnya engkau wahai Musa sedang berada di lembah tua." Kata tua di sini nanti akan kita artikan sebagai sesuatu yang terdahulu, yang sudah lama, yang sudah lama, yang sudah lama. Ternyata lembah tua itu maksudnya adalah negeri awal. Di situ ada rumah awal. Itulah negeri Bakah. Di situ ada Baitullah Hakikat. Musa telah berada pada dimensi Baitullah Hakikat, saudara. Makanya di situ Musa diperintah oleh beliau tadi untuk menanggalkan 2 terompah sebagai dasar berpijak Musa selama beliau ada di bumi. Terompah ini ada tempat berpijak di mana Musa berdiri di atasnya. Inilah yang dipakai dalam hidupnya. Dalam bahasa kita, Musa diperintah oleh beliau tadi untuk mengosongkan gelasnya. Untuk mengosongkan pengetahuan dan ilmunya. Karena pengetahuan selama ini sudah bagus, sudah cukup. Tapi untuk kali ini, Musa harus menepiskan semua pengetahuan itu. Kenapa? Karena sosok tadi tidak menuangi Musa dengan air ilmu dan hikmah yang namanya iman, Islam, tauhid, makrifat. Kemudian setelah itu Musa diangkat menjadi utusan beliau atau Rasul. Nah, sosok itulah berkata kepada Musa. Apa katanya? Innani anallah la ilaha illa ana. Fa'budni wa aqimi sholah li zikri. Li zikri.
Sesungguhnya wahai Musa, aku inilah Allah. Tidak ada Tuhan itu, akulah dianya. Jadi sosok itu mengatakan dirinya adalah Allah. Tidak ada Tuhan itu, akulah dianya. Jadi di awal dia mengatakan Allah, pada bagian yang kedua dia mengatakan tidak ada Tuhan, melainkan akulah dianya Tuhan itu. Dalam bahasa lain, akulah dianya Tuan besar itu. Dalam bahasa lain, akulah dianya pengajar, pelatih, pendidik. Dalam bahasa lain, akulah dianya Maha Guru. Dalam bahasa lain, akulah dianya wujud serta Allah. Tidak ada suara Allah, tidak ada kata Allah, tidak ada perbuatan Allah, melainkan nyata pada dirinya, aku wahai Musa. Ternyata beliau bukan Allah, saudara. Tetapi wujud serta Allah. Kenapa dikatakan beliau bukan Allah? Ya, Allah itu kan nama zat yang maha agung. Tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata. Tidak sama dengan segala sesuatunya. Ya, nama. Sama dengan saya, Abu Fikri, nama. Sama. Abu Fikri tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata. Tetapi nyata suara, kata, dan bentuk Abu Fikri. Pada siapa? Bukan pada Abu Fikrinya, tetapi pada dia yang bernama dengan nama Abu Fikri. Ini dia orangnya. Pakai peci hitam, baju hitam, jam putih, sedang duduk berbicara di depan Anda. Nah, Musa tadi, dia berhadapan dengan wujud serta Allah, atau dengan dia yang dengan nama Allah. Siapakah dia? Tentu kita lari kepada sabda Nabi yang mengatakan setiap kitab mengandung rahasia. Rahasia Quran ada di awal surat. Tidak ada yang tahu rahasia itu kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah, yang ditunjuki oleh Allah. Lagi-lagi Muhammad menjadi guru. Itu dia, beliau menunjukkan dirinya yang tahu cerita itu. Ya, kalau dia tidak tahu cerita itu, tidak mungkin dia jadi guru. Karena yang berkata itu adalah dia sendiri, saudara. Nah, ternyata setelah kita lihat kitab Quran yang ada pada kita, di awal suratnya adalah surat Al-Fatihah. Isi surat itu menyatakan bahwa ayat 1 berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Yang dengan nama Allah ini ciri-cirinya, dia pengasih, dia penyayang. Siapakah yang dengan nama Allah? Ternyata di ayat 2 diungkapkan siapa dianya yang dengan nama Allah. Yakni Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Alif lam pada kata alhamdu itulah nama Allah. Hamdu itulah nama beliau. Yang dipertuan agung atas alam semesta. Ternyata yang dengan nama Allah itu adalah hamdu. Sedikit bergeser, berubah nama menjadi Ahmad. Seketika dia menjelma menjadi
Ana basyarum mitlukum, aku adalah manusia seperti kamu juga. Maka berubah nama dia menjadi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ternyata yang dilihat oleh Musa pada waktu itu adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sang kiblat, sang hadapan. Nah, itu dia mengatakan, wa aqimis sholah li zikri. Kau dirikan sholat, kau dirikan hubungan untuk mengingat aku. Artinya sholat itu adalah hubungan, hubungan itu adalah hubungan rasa, rasa itu adalah ingatan. Nah, ingatanmu itu di dalam sholat mengingat aku. Nah, karena dia adalah sesuatu yang diingat oleh Musa, tentu ada wujudnya, ada wujudnya, ada rupanya, ada suaranya, ada katanya. Sebenarnya beliau tidak juga seperti itu. Oleh karena dimensi Musa itu hidup di atas alam yang sifatnya real, yang sifatnya zohir, makanya beliau menyatakan wujudnya sebagaimana yang Musa pahami waktu itu. Otomatis dia berbentuk dan berupa, bersuara, berkata. Makanya Musa bisa mengingat dia. Nah, inilah ceritanya itu tentang kiblat awalnya yang diungkap oleh Allah dan Rasul pada kitab Quran yang ada pada surat Toha ayat 14. Dan juga ada pada surat Al-A'raf juga ada cerita itu. Nah, sejak saat itu Nabi Musa seketika sholat, seketika berhubungan dengan Allah dan Rasul. Di dalam sholatnya, dia tidak melihat Allah. Tidak bisa dia melihat, tidak bisa dia mengingat Allah, tidak bisa. Melainkan yang dia ingat adalah wujud serta Allah. Yang waktu itu beliau lihat di bukit Turisinina. Nah itu. Pada dimensi gaib namanya negeri Bakkah. Yang di situ ada rumah namanya Baitullah. Di dalamnya Musa bertemu dengan beliau. Nah, begitulah Musa di dalam sholatnya. Selalu hadir di dalam Baitullah itu. Dan selalu mengingat wujud sertanya. Jadi itulah kiblatnya Nabi Musa. Hadapannya Nabi Musa. Yang dilihat, ya didengar oleh Nabi Musa. Seketika dia sholat. Nah, kisah ini dia ceritakan kepada muridnya bernama Yusya bin Nun. Yusya bin Nun ini kalau zaman sekarang itu kita kenal istilah namanya itu Joshua. Dan begitu juga kepada kaum-kaumnya yang lain. Termasuk adiknya beliau Nabi Harun. Jangankan kaumnya yang lain, Yusya bin Nun, Nabi Harun saja bertanya kepada Musa. Nabi Harun loh, adiknya beliau. Wahai saudaraku Musa, kalau kamu enak berdialog dengan Allah, ya, yang tampak adalah wujud serta Allah, dan kamu sudah bertemu dengan beliau, walaupun pada dimensi gaib, karena kamu berada pada dimensi zohir, maka dia menyatakan bentuk dan wujudnya kepada dirimu. Kamu enak. Kalau kamu sholat, kamu berhadapan dengan dia. Kamu berdialog dan berdiskusi dengan dia. Dengan bacaan-bacaan, dengan lafaz-lafaz yang sudah diajarkannya kepadamu.
Lalu bagaimana dengan saya, adikmu, Nabi Harun ini, Yusya bin Nun, muridmu, dan mereka Bani Israel, kaummu. Kalau mereka sholat itu menghadap kepada siapa? Jadi, dengan hidayahnya Allah, dengan hidayahnya Rasul, yaitu wujud serta Allah tadi, Musa berkata, ya tidak mungkinlah kalian akan berhadapan dengan dia. Karena kalian belum pernah melihat bentuk dan wujudnya dia. Kecuali aku. Nah, tidak lain dan tidak bukan yang kamu lihat di dalam sholat itu. Ya tentu akulah. Aku. Ingat, di dalam sholat itu yang kamu lihat adalah aku. Walaupun aku bukan Allah, aku bukan wujud serta Allah, tapi aku utusan daripada wujud serta Allah itu. Jika itu yang kalian lakukan, tidak mungkin aku akan membawa kalian kepada yang lain. Pasti aku akan membawa kalian kepada dia, wujud serta Allah. Nah, wujud serta Allah tadi, dialah yang akan mempersembahkan kalian kepada Allah. Zat pencipta langit dan bumi. Itu strukturnya, wahai adikku Harun alaihissalam. Jadi dalam processing kiblat ini saudaraku, saya sampaikan kepada beliau, pakar torikat tadi, ya begitu. Kalau di zaman Nabi Musa itu, mulai daripada Harun, Yusya bin Nun, Bani Israel, kalau dia sholat, yang diajak berdialog itu adalah Allah, yang ditemui itu adalah Allah, tetapi tidak nyata Allah. Melainkan nyata pada dia yang dilihat oleh Musa. Yang didengar oleh Musa suaranya. Yang dihadapi Musa pada waktu itu. Yang beliau berkata, wa aqim sholah li zikri. Kamu dirikan sholat wahai Musa untuk mengingatku. Jelas kalimat itu saudara. Itu Musa. Kalau Nabi Harun, Yusya bin Nun, Bani Israel waktu itu, tidak mungkin dia menuju kepada Allah dengan perantara wujud serta Allah tadi, yang kita kenal beliau dengan nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin. Makanya Nabi Musa berkata, siapa lagi yang kalian lihat dalam sholat kalian, kalau bukan hadapan. Hadapan itu adalah aku. Di dunia aku bertanggung jawab untuk menyampaikan kalian kepada beliau, wujud serta Allah. Sudah pasti kalau sudah sampai kepada beliau, artinya sampai kepada Allah. Di dunia aku yang bertanggung jawab. Dan di akhirat nanti, aku pula yang akan bertanggung jawab. Menyampaikan kalian kepada Allah. Yang nyata adalah beliau, wujud serta Allah tadi. Makanya saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, di dalam surat Al-A'raf ayat 156 sampai 158 itu bercerita tentang kisah Musa dan Muhammad itu. Cek di situ. Dikatakan oleh Musa seketika dia terjadi gempa bumi. Apa kata Musa? Ya Allah, sekiranya engkau tidak menyiksa kami oleh karena ulah orang-orang yang menyembah anak sapi itu. Tentu dari kemarin engkau menyiksa kami. Maka kami mohon ampun ya Allah. Mohon taubat ya Allah. Lindungilah kami. Makanya Allah menjawab, ampunanku terhadap kalian hanya bagi kalian yang beriman kepada Allah, kepada Rasul Nabil Ummi. Itu dia. Anda lihat dalam Al-Quran.
Allah yang berbicara nyata pada beliau, Muhammad tadi. Dia yang berbicara kepada Musa dengan dalam bahasa itu. Dalam kata-kata itu. Makanya di ayat berikutnya Musa berkata, "Hai manusia, aku adalah Rasul bagi kalian. Maka berimanlah kalian semuanya kepada Allah dan Rasul Nabil Ummi." Itu Musa yang mengatakan kepada kaumnya, saudara. Bayangkan. Padahal Rasul Nabil Ummi yang dimaksud itu, pada waktu itu, belum sampai pemikiran mereka kepada Muhammad Abdillah. Muhammad yang lahir di Mekah itu. Belum sampai ke situ pemikiran mereka. Berarti kisah Musa pada surat Toha ayat 14 ini sudah sampai kepada cerita itu. Kalau tidak sampai kepada cerita Rasul Nabil Ummi, tidak mungkin Musa bisa menyebutkan kalimat itu. Hanya di surat Toha itu disampaikan cerita-cerita simpelnya saja. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, makanya sembahlah aku, atau sembahyanglah kepadaku, dan dirikan sholat, dalam sholat nanti yang kau ingat adalah aku. Itu bahasa simpel, cerita simpelnya. Ternyata sudah banyak cerita pada waktu itu, saudaraku. Nah, itulah kiblat. Itulah hadapan Bani Israel di zaman Nabi Musa. Lalu bagaimana dengan era Nabi Harun dan nabi-nabi sesudahnya? Ya sama saja. Setiap Rasul dan nabi-nabinya Allah itu semuanya membawa kepada Allah. Semuanya membawa kepada zat yang bernama Allah. Tetapi lagi-lagi yang bertemu tidak Allah, melainkan wujud serta Allah. Itu. Makanya beliau wujud serta Allah ini dapat menceritakan kisah sebelum alam semesta dijadikan. Dapat menceritakan kisah Adam sampai kepada Isa. Dapat menceritakan apa-apa yang akan terjadi pada zaman kita. Bahkan nanti hari kiamat. Beliau akan menjadi saksi atas semua perbuatan manusia yang hidup di atas alam semesta ini, saudara. Kenapa beliau bisa menjadi saksi? Ya karena beliau menyaksikan setiap orang yang hadir kepada Allah di dalam sholatnya. Itulah yang terjadi pada hari ini di era kita zaman Nabi Muhammad. Wa kadzalika ja'alakum umat wasato litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasul 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna qiblatan allati kunta 'alaiha illa lina'lama ma yatabi rasul mimma yanqalib 'ala aqibai. Jelas kalimatnya. Tidaklah aku jadikan kamu itu umat pertengahan antara tubuh dan diriku di tempat ini, di tempat Musa dulu pernah bermunajat. Melainkan untuk aku ketahui siapa yang mengikut Rasul, siapa yang berpaling daripadanya. Jadi kita sholat juga seperti itu. Kita sholat juga seperti itu. Mengambil tempat di mana Musa pernah bermunajat, yang dia temukan pohon tempat dia bermunajat. Nah, kalau kita bukan pohon lagi, tapi sudah berubah menjadi Ka'bah yang dipakukan oleh Allah dan Rasul melalui Ibrahim. Itulah terletak di kota Mekah. Walaupun Mekah di sini adalah wujud nyatanya daripada negeri Bakkah di alam sana. Walaupun Ka'bah ini hanya tanda Baitullah, bukan Baitullah. Tapi sudah cukup bagi kita untuk kita hadir kepada Allah dan Rasul di dalam sholat. Karena begitu yang diajarkan sejak zaman Nabi Musa, saudaraku. Jadi kiblatnya itu adalah
kiblatnya itu adalah mau tak mau Ka'bah itu. Tetapi hukumnya, barang siapa yang di dalam sholatnya dia melihat kepada Ka'bah, mengambil sebagian makom Ibrahim, dia sholat di tempat itu sesuai dengan perintah. Wa min haitsu kharajta fawali wajhaka satrul masjidil haram wa min haitsu ma kuntum fawallu wajhakum satrah. Dari mana saja kamu keluar, dimanapun kamu berada, hadapkan wajah batinmu, ingatanmu ke Masjidil Haram yang hari ini. Setelah sampai di situ, maka Allah dan Rasul berkata, menginstruksikan, falyabudu robba hadzal bait. Kau sembah Tuhan rumah ini, tapi cukup kau lihat rumah ini. Dia menunjuk kepada Baitullah hakikat. Tapi tidak mungkin, makanya ditandai dengan Ka'bah tadi. Ya cukuplah bagi kita. Maka pada rute yang ketiga adalah fatakhizumi maqama Ibrahim musholah. Nah, kamu ambil sebagian makom Ibrahim. Apa di sini, apa di seberang, apa di samping kiri kanan. Di situ kamu menghubungkan dirimu, rasa dirimu kepada Allah. Yang nyata adalah Rasul di tempat itu. Ini yang diajarkan kepada Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Lut, sampai kepada Musa, sampai hari ini. Kiblatnya itu-itu juga. Hadapannya itu-itu juga, wujud serta Allah. Nah, tetapi siapa yang menyampaikan pelajaran ini? Dari dulu Quran ini 1500 tahun yang lalu sudah ada. Pernahkah kita tahu pelajaran ini? Tidak tahu, saudara. Tidak tahu. Apapun nama torikatnya, apapun nama alirannya, apapun nama kelompok Islamnya, tidak pernah menjelaskan cerita yang seperti ini. Kecuali Rabiul Akhir yang membuka rahasianya. Kalau Rabiul Awal, lahirnya tahun 571, wujudnya. Dia adalah Muhammad bin Abdullah, anak Aminah, orang Mekah. Lahir hari Senin, 12 Rabiul Awal, 571. Itu Rabiul Awal. Namun ada Rabiul Akhir. Wujudnya Rabiul Akhir, tapi isi dalamnya adalah Rabiul Awal tadi. Isi dalamnya adalah yang pernah ditemui oleh Musa tadi. Itu yang mengajarkan pengetahuan ini, saudaraku. Bagi mereka yang bertemu dengan beliau ini, bersyukurlah beliau-beliau ini. Karena bertemu dengan Rabiul Akhir. Tapi bagi yang tidak bertemu dengan Rabiul Akhir, cukuplah dengan utusannya, khalifahnya, petugasnya. Karena sama saja pelajarannya. Nah, khalifah inilah yang bercerita tentang ini kepada semua kita. Nah, kisah ini persis kayak Nabi Musa. Berkata dia kepada Harun, seketika Harun bertanya, Musa, siapakah yang kami hadapi di dalam sholat kami? Tak mungkin melihat yang engkau lihat. Jadi kata Musa, ya enggak capek-capek. Yang kalian lihat itu, yang kalian hadapi itu adalah aku. Dan aku tidak mungkin menyampaikan kalian, membawa kalian kepada selain daripada beliau yang aku lihat. Karena dia adalah wujud serta Allah. Sama bahasanya dengan yang sekarang. Tidak mungkin aku akan membawa kalian kepada sesuatu selain Rabiul Akhir yang aku lihat, yang aku kenal itu. Karena Rabiul Akhir itu dah Rabiul Awal dianya. Rabiul Awal itu dianya adalah Muharram. Muharram itu artinya orang yang mulia. Satu dia dengan Allah. Tidak bisa
dipisahkan. Satu dia dengan Allah tidak bisa dibedakan. Tapi satu dia dengan Allah jangan pula disamakan. Karena Allah adalah zat, dia adalah sifat. Allah adalah gaib, dia adalah wujud serta yang gaib. Itulah Muharram. Kemudian dia berjalan, namanya Safar. Dia dikandung oleh seorang perempuan Arab yang mulia bernama Aminah. Seketika dia lahir, dia bernama Rabiul Awal. Jadi dia berpindah-pindah, saudara. Di zaman Nabi Adam dia ada, di zaman Nabi Idris, Nuh, Hud, di zaman Musa dia menyatakan keberadaannya. Dia inilah laki-laki yang berlari-lari dari ujung kota. Laki-laki itu simbol keperkasaan, simbol para rasul dan nabi. Berlari dari ujung kota. Ujung itu artinya tempat di mana awal terjadi segala sesuatu. Itulah negeri Bakkah. Di negeri itu ada rumah. Itulah kota. Dia selalu mengatakan kata-kata kepada semua kaum yang ada di zaman nabi-nabi. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Bahkan pada zaman beliau sendiri. Hai kaumku, ikutlah olehmu petugas-petugas ini, utusan-utusan ini. Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Selalu dia berkata kata-kata itu, saudara. Hingga hari ini. Inilah dimensi gaib yang dizahirkan oleh Allah dan Rasul yang menjadikan kita bingung memahaminya, saudara. Kalau tidak serius dengan akal fikir kita, tidak akan paham kita dengan persoalan hidup beragama ini. Mungkin kita pernah berbicara seakan-akan beliau itu, Muhammad itu, hanya mengurus makhluk Allah yang bernama manusia dan jin di bumi kita ini. Padahal kalimat jin itu menunjukkan kepada kita suatu makhluk yang tidak nyata adanya. Tetapi dia juga menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu menciptakan 7 langit, menciptakan 7 bumi. Dan setiap bumi itu ada penduduk-penduduknya, ada kaum-kaumnya, ada masyarakatnya seperti kita. Dan beliau juga berdakwah, memberikan kajian ini kepada semua penduduk yang ada pada 7 langit, 7 bumi di dalam seantero alam semesta, saudara. Maaf betul. Bukan hanya di Mekah saja beliau mengajar. Tidak. Bukan hanya di bumi kita ini saja. Tidak. Tetapi dia juga mengajar pada 6 bumi setelah 6 kita. 7 langit setelah langit kita. Makanya pada surat Al-Baqarah ayat 142, sebelum ayat yang saya baca tadi, ada kalimat yang berbunyi, sayaqulu sufaha'u minan nas. Berkata orang bodoh. Yang orang bodoh itu ada di dalam kalangan manusia. Mawalahum angkiblatihi mulati kanu alaiha. Jadi orang bodoh ini ngomong, bagaimana mungkin mereka-mereka ini kok di dalam persembahannya menghadap kepada hadapan, bukan hadapan orang-orang dahulu. Maksudnya orang-orang dahulu itu zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa. Jadi mereka itu punya hadapan, punya kiblat. Nah, orang bodoh ini tahu siapakah kiblat para nabi dan rasul waktu itu. Orang bodoh ini tahu. Maka dikuncilah kalimahnya, kul ha, katakan hai Muhammad. Dia bersenandung,
Sampaikan hai Muhammad, buka rahasianya hai Muhammad. Lillahil masyriqu wal maghrib yahdi man yasha illa siratum mustaqim. Buka kisahnya hai Muhammad, katakan hai Muhammad kepada mereka, bagi Allah itu di barat, bagi Allah itu di timur. Di ayat yang lain, bagi Allah itu di langit, bagi Allah itu di bumi. Siapa yang bagi Allah? Siapa wujud serta Allah? Yang dikatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Siapa dianya? Ya, alif lam itu nama Allah, hamdu itu beliau. Itu yang bagi Allah. Alif lam itu Allah, hamdu itu beliau. Itu yang bagi Allah di pertuan agung atas alam semesta. 7 langit 7 bumi. Bahkan Anda akan terkejut. Ternyata langit dan bumi, beliau yang menjadikannya, saudara. Cek pada surat Luqman ayat 25. Bertemu di situ. Tapi saya tidak akan ceritakan itu lagi. Kan itu pernah saya ceritakan. Ternyata orang bodoh itu ada pada surah Al-Baqarah ayat 13, saudaraku. Di situ berbunyi kalimat yang ada bunyi kalimatnya di situ. Jika dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang beriman telah beriman. Apa kata mereka? Anu'minu, adakah kami akan beriman sebagaimana orang bodoh itu beriman? Nah, orang kafir Quraisy berkata itu, mengatakan orang bodoh, dia menunjukkan kepada siapa? Dia menunjukkan kepada Muhammad, saudara. Dia menunjukkan kepada Muhammad. Muhammad inilah yang bagi Allah. Dia ada di barat. Tidak di barat, tapi orang barat bertemu dengan dia. Dia ada di timur. Tidak di timur, tapi orang timur bertemu dengan dia. Dia ada di langit. Tidak di langit, tetapi orang langit bertemu dengan dia. Dia di bumi. Tidak di bumi, tetapi orang bumi bertemu dengan dia. Buktinya, kitab Quran kita hari ini, hadis hari ini, sejarah hari ini menceritakan dia. Kalau bukan karena dia, kita kira ada di bumi, tidak mungkin itu ada. Padahal, dia tidak kemana-mana. Dia tidak di mana-mana. Dia adalah wujud serta Allah. Dia tidak ada pada jihad yang 6, saudaraku. Tidak ada pada jihad yang 6. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan. Tidak di muka, tidak di belakang. Dia tetap di tempat ketetapan Tuhan. Inilah kehidupan beragama yang sulit dipahami oleh orang-orang yang tidak menggunakan akalnya untuk berpikir. Nah, itu cerita kiblat itu, saudaraku. Nah, di era beliau juga ada kejadian itu. Yang ada penjelasannya pada kitab Quran ini. Apa bunyinya? Itu surat Al-Baqarah ayat 144. Apa bunyinya? Bunyinya adalah qad naro taqalluba wajhika fis samai falanuwalliyannaka qiblatan tardoha. Aku lihat kamu kalau meminta, memohon, berdoa, menengadah ke langit. Tidak begitu. Hadapkanlah wajahmu kepada kiblat yang kamu ridho kepadanya. Ini bahasa senandungnya beliau, saudara. Aku lihat kamu kalau berdoa, meminta, mempersembahkan, menghadap ke langit. Langit itu kias, tinggi, besar, tidak berbentuk, tidak berupa. Dia mengatakan Allah itu, saudara.
Aku lihat kamu kalau berdoa, meminta selalu kepada Allah. Tidak begitu. Tidak akan sampai kamu kepada Allah, tidak begitu. Maka hadapkanlah wajahmu itu kepada kiblat yang kamu suka, kamu ridho kepadanya. Dia tidak mengatakan dirinya, saudara. Dialah kiblat yang diridhoi oleh Allah dan Rasul, yang diridhoi oleh semua orang, semua makhluk alam semesta. Maka jangan di sini. Kalau di sini aku adalah abangmu, adikmu, saudaramu, pamanmu, sahabatmu. Falan waliyannaka kiblatan tardoha. Jadi kalimat ini disambung dengan fawali wajah khosatul majil haram. Maka hadapkanlah wajahmu kepada kiblat yang kamu suka, tetapi di Masjidil Haram. Tentu Masjidil Haram itu bukan Masjidil Haram yang hari ini kita pahami. Mengingat Masjidil Haram pada waktu itu belum menjadi tempat sujud, belum menjadi masjid. Karena di dalam Ka'bah itu ada 4 patung besar, Lata, Manat, Hubal, Uzza. Di sekelilingnya ada 360 patung. Tempat orang kafir Quraisy minum-minum, main perempuan, macam-macam. Tidak mungkin ke sana. Ternyata pada zaman beliau waktu itu, beliau sudah mengajarkan mana itu Masjidil Haram, mana itu Masjidil Aqsa kepada sahabat-sahabatnya. Begitu hebatnya beliau, begitu hebatnya sahabat pada waktu itu. Makanya perjuangan mereka luar biasa. Itu saudaraku. Nah, kembali kita kepada saudaraku yang bertanya tadi. Silakan saudaraku tangkap bahasaku ini, saudara. Benarkah kita dalam sholat itu berhadapan dengan guru kita? Jawabnya benar. Tapi guru yang mana? Guru yang silsilahkah atau guru yang wasilah? Kalau guru yang silsilah, tidak ada informasinya kecuali dari mulut ke mulut, dari guru ke guru. Tapi kalau guru yang bernama wasilah tadi ada informasinya. Seketika kita sholat, kita juga mengatakan ati Muhammadani wasilah. Nah, itu doa azan itu. Hadirkan engkau ya Allah Muhammad sebagai wasilah. Muhammad yang mana? Muhammad Rasulullah. Muhammad yang mana? Muhammad Nabi Allah. Tidak bisa, carilah khalifahnya Muhammad. Mungkin ada hari ini. Itu yang kita hadapi, saudara. Makanya surah Al-Ma'idah ayat 35 menjelaskan, ya ayyuhallazina amanu taqullah wabtagu ilaihi wasilah wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Al-Ma'idah 35. Wahai orang beriman, wahai manusia, bertakwalah kamu. Jangan sekedar takwa, dengan sebenar-benar takwa, artinya berhadapan dengan beliau. Supaya bisa berhadapan dengan beliau, carilah jalan menuju beliau, itu wasilah. Sebenarnya wasilah itu adalah beliau sendiri, saudara. Jika kamu menang, jika kamu bertemu dengan wasilah itu, pasti kamu akan menang. Makanya redaksi azan di dalam sholat bunyinya hayya alal falah, marilah menuju kemenangan. Jika kita bertemu dengan wasilah itu, kita akan menang, saudara, bukan bertemu silsilah. Itu saja yang bisa saya jelaskan kepada Anda, wahai saudaraku, sang penanya. Melalui video ini saya jawab pertanyaan Anda. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Karena sebentar lagi subuh tuh, masjid sudah membunyikan suara mengaji. Sebentar lagi subuh, sebentar lagi kita akan sama-sama sholat berjamaah di dalam masjid. Masjid mana, Pak Abu Fikri? Ya, masjid depan rumah. Tubuhnya. Tapi hati ini hadir di hadapan Ka'bah. Mengambil sebagian makom Ibrahim. Di situ kita sholat. Itu perintah. Yang saya katakan tadi. Dari mana saja kamu keluar,
Di mana pun kamu berada, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Nah, kan ada itu. Sudah itu, falyabudu rabb hadzal bait, kau sembah Tuhan rumah ini. Sudah itu, ambillah sebagian makam Ibrahim, kamu sholat di sini. Tentu bukan dengan tubuh, sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul kepada Musa, ya tentu dengan ingatan. Ingatan kita itu ke situ, tidak boleh kemana-mana. Jadi tubuh kita di masjid, tubuh kita di rumah, di kantor, di lapangan, seketika hari raya. Tapi yang di dalam ini, ke tempat sujud yang mulia. Itulah Ka'bah, itu Masjidil Haram. Secara syariat, hakikatnya ke sana. Makanya, barang siapa dalam sholatnya bertemu dengan Ka'bah, hukumnya sama bertemu dengan Baitullah hakikat. Barang siapa bertemu Baitullah hakikat, hukumnya sama bertemu dengan Muhammad sang wasilah. Barang siapa bertemu Muhammad, hukumnya sama bertemu dengan Allah. Meskipun Muhammad bukan Allah, Allah bukan Muhammad. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya tutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.